Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara dan saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang muqaddimah tentang ilmu tajwid. Nah, kita langsung saja pada pembahasannya. Yang pertama kita akan membahas tentang apa yang dimaksud dengan tajwid ya. Ta'rifu ilmi tajwid. Lughatan secara bahasa, tajwid itu artinya at-tahsinu. Tahsin yaitu memperbaiki. Tahsin itu artinya memperbaiki. Jadi maknanya tajwid secara bahasa at-tahsin. At-tajwidu huwa at-tahsin. Wastilah Anda secara istilah huwa ilmun yaitu ilmu yabhathu fi alfazil Qur'anil Karim yang membahas tentang lafaz-lafaz Al-Quran min haitsu ikhraji kullu harfin dari segi keluarnya huruf, setiap huruf min makhrajihi dari makhrajnya, dari tempat keluarnya, wa i'ta'ihi haqqahu dan memberikan hak-haknya daripada huruf tersebut, wa mustahaqqahu dan apa yang akan menjadi haknya daripada. Haqqahu ini adalah sifat hurufnya, sifat yang lazim, sedangkan mustahaqqahu ini adalah, yang dimaksud dengan mustahaqqahu ini adalah sifat yang sifat aridah yang muncul nanti setelah ada berbagai macam terjadi ketika dia bertemu dengan kalimat-kalimat setelahnya. Nah, minas sifati daripada sifat-sifat huruf tersebut. Haqqahu ini adalah sifat lazimahnya, sedangkan mustahaqqahu ini adalah sifat aridahnya. Nah, itulah pengertian daripada ilmu tajwid. Secara bahasa tadi adalah tahsin, yaitu memperbaiki, sedangkan istilah adalah ilmu yang membahas tentang lafaz-lafaz Al-Quran atau kalimat-kalimat di dalam Al-Quran dari segi keluarnya huruf, setiap huruf dari makhrajnya, yaitu dan memberikan hak-hak daripada daripada sifat huruf tersebut dan apa yang menjadi hak, wa mustahaqqahu dan yang menjadi haknya. Nah, kemudian selanjutnya aqsamu ilmi tajwid, pembagian ilmu tajwid. Tajwidu ilmi, tajwid secara teori ada dinamakan dengan tajwid secara teori dan tajwidi amali dan tajwid secara praktek ya. Amali itu adalah prakteknya. Ini secara ilmunya dan ini secara teorinya, prakteknya. Nah, itu pembagian umumnya ilmu tajwid. Kita masuk pada tajwid ilmi. Tajwid secara ilmunya, ta'rifuhu pengertiannya, huwa ma'rifatu qawaidi yaitu mengetahui kaidah-kaidah wa ahkami ilmi tajwid, wa ahkamu ilmi tajwid dan mengetahui hukum-hukum ilmu tajwid al-mawjudah fi kutubit tajwid yang tertera di kitab-kitab tajwid. Jadi yang dimaksud dengan tajwidu ilmi, tajwid yang secara teori
adalah mengetahui, yaitu dengan kita mempelajari ilmu-ilmu tajwid atau hukum-hukum tajwid yang ada dalam kitab-kitab tajwid. Nah, itu yang dimaksud dengan tajwidul ilmi, tajwid secara teori. Dan hukumnya apa? Hukmuhu fardun kifayatun, fardu kifayatin, yaitu fardu kifayah. Fardu kifayah itu adalah jika ada satu orang yang melakukannya, maka yang lainnya gugur. Idza qama bihil ba'du, apabila dikerjakan sama sebagian, bima yakfi, maka itu sudah mencukupi. Saqatal ithmi 'anil baqi, maka gugurlah dosanya sebagiannya dari yang sebagiannya. Yang tinggal, yang kalau sudah dipelajari sama sebagian orang, maka yang sisanya gugurlah dosa-dosanya. Nah, itu hukumnya mempelajari ilmu tajwid, mempelajari hukum-hukumnya. Kemudian tajwid amali, tajwid secara praktek ataupun tajwid secara pengaplikasiannya dalam membaca Al-Quran. Ta'rifuhu, adapun pengertiannya tajwid amali, huwa tatbiqu ahkamit tajwid, yaitu pengaplikasian hukum-hukum tajwid ataupun mempraktekkan hukum-hukum tajwid yang sudah dipelajari itu ala tilawatil Quran, dalam membaca Al-Quran. Wa qiraatul Qur'anil Karim, dan adapun membaca Al-Quran mujawwidan, dengan secara tajwid, kama anzala 'alan nabi, sebagaimana yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu yang dimaksud dengan tajwid amali, yaitu kita mengaplikasikan baca Al-Quran dengan hukum tajwid sebagaimana yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan hukumnya apa? Hukumnya wajaba wujuban ainiyan. Wajib secara aini. Wajib secara ainiyan. Ala kulli muslimin, bagi setiap muslim mukallaf, yang mukallaf, yaqra'ul Qur'ana kullah, membaca Al-Quran semuanya, au ba'dhu, ataupun sebagiannya, walau suratan min, sekalipun satu surat darinya. Maka hukumnya wajib membaca Al-Quran bagi setiap muslim mukallaf dengan menggunakan tajwid. Nah, bagi siapapun Anda, kalau ingin membaca Al-Quran, maka wajib membacanya dengan ilmu tajwid. Sekalipun Anda tidak mempelajari hukum tajwidnya, tapi kalau Anda bisa membaca Al-Quran tanpa mengetahui ilmunya, nggak apa-apa. Yang penting Anda bisa membaca Al-Quran tanpa harus mengetahui, oh ini mad lazim, oh ini namanya mad ini namanya, ini makhrajnya keluarnya di sini. Nah, tapi sekalipun Anda bisa membacanya, nah itu udah mencukupi. Adapun mempelajari ilmu-ilmunya, ahkam tajwidnya, nah itu pun sunnah. Tapi kalau Anda mempraktekannya, itu harus wajib membacanya. Jadi intinya, kalau Anda ingin tahu cara membacanya, harus pelajari hukum tajwidnya. Nah, jadi seperti itu.